akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih setia, terima kasih Bapa atas kasih-Mu, penyertaan-Mu bagi kami semua jemaat-Mu yang boleh berkumpul bersama pada saat ini. Dan saat ini kami mau membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Kami rindu Tuhan, Engkau bersabda kepada kami, dan Engkau Tuhan Yesus yang menuntun kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa memahami kehendak Allah dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu secara khusus Bapa dalam menyampaikan isi hati-Mu bagi kami, dan berkati semua jemaat yang mendengar dan melakukan firman-Mu. Lingkupi kami oleh kasih, dan biarlah kasih Allah melimpah melalui Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini kita akan baca di dalam Yesaya pasal 45 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-7. Yesaya pasal 45 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-7. Kalau sudah ditayangkan di Infocus, kita akan baca berganti-gantian. Saya akan memulai ayat yang 9, Bapak Ibu ayat yang 10, sampai kita nanti bergantian, tapi pada ayat yang ke-17 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Tugas umat Tuhan dan tanggung jawab Raja. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu hai raja-raja Israel. Jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sepatutnya lah Eva dan bat mempunyai ukuran yang sama, yang dikeral, sehingga satu bat isinya 1/10 homer, dan satu eva ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homer lah ukuran-ukuran itu diterang. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan: 1/6 eva dari sehomer gandum dan 1/6 eva dari sehomer jelai. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan, untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sama-sama. Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan, untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa kita semua. Salam, salam. Ada sukacita, dan pula selalu ada sukacita, karena sampai saat ini ternyata masih jantung kita itu berdenyut. Ya, mungkin di sana sini lagi ramai orang saat ini di rumah duka, di rumah sakit, tapi kita masih ada di dalam gereja. Amin.
Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi tema bagi kita minggu ini yaitu lakukanlah keadilan dan kebenaran. Dalam bahasanya falua zatul ba sidu, falua zatul ba sidu. Jemaat yang kekasih, kalau kita mengikuti pembacaan firman Tuhan minggu ini, dimulai tadi dengan kalimat yaitu beginilah firman Tuhan Allah, cukuplah itu hai raja-raja Israel, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasan, hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Di sini Nabi Yehezkiel, yang arti Yehezkiel adalah Allah menguatkan. Nabi Yehezkiel arti namanya sendiri adalah Allah menguatkan. Dan dia bernubuat pada masa pembuangan ketika bangsa Israel sedang mengikuti pembelajaran dari Tuhan, karena mereka sudah melakukan yang jahat di mata Tuhan, maka dibuang oleh Tuhan. Dan sekitar tahun 593 sampai 571 sebelum Masehi kejadian ini. Nah, di saat pembuangan itulah Yehezkiel menegur raja-raja, penguasa-penguasa pada waktu itu. Yehezkiel mengingatkan bahwa oleh karena raja-raja, pembesar-pembesar yang telah melakukan kekerasan, aniaya, yang tidak melakukan keadilan dan kebenaran, makanya umat Tuhan diusir dari tanah perjanjian, diizinkan dibuang oleh Tuhan ke pembuangan di Babel. Di tengah-tengah kesulitan umat Tuhan di pembuangan, di situ muncul Yehezkiel menubuhkan, mengatakan sesuatu, memperingati raja-raja pada waktu itu. Oleh karena kekerasan, aniaya, penindasan terhadap yang miskin yang engkau lakukan. Dan juga bukan hanya itu, oleh karena menyembah kepada patung-patung, melakukan aniaya kepada mereka yang sudah tertindas lagi. Makanya umat Tuhan dibuang ke pembuangan pada waktu. Jadi Bapak Ibu, Yehezkiel ini mengingatkan penguasa-penguasa, mengingatkan mereka, oleh karena dosamu hai raja-raja, penguasa, umat Tuhan dibuang ke Babel. Dengan demikian Bapak Ibu, ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, ada satu perenungan bagi kita, ada satu evaluasi bagi kita semua. Bagaimana dengan kita saat ini? Karena kalau kita lihat tadi, ada banyak persembahan-persembahan, dan saya mau katakan persembahan-persembahan sebelum Yesus lahir, itulah yang disampaikan tadi. Persembahan-persembahan sebelum Yesus datang, itulah yang disampaikan tadi. Dan begitu banyak pada waktu itu yang harus dibawa di rumah Allah, di bait Allah. Dan itu dijalankan oleh umat Tuhan. Tapi selain di bait Allah, Bapak Ibu, maaf sebenarnya bukan rusak, tapi karena saya tahu suara itu besar, makanya kadang saya kecilkan. Bapak Ibu, sekali lagi, pada waktu itu ada persembahan yang dibawa ke dalam bait Allah, korban penghapus dosa. Kedua, ada juga yang dibawa kepada raja-raja sebagai upeti
bagian dari yang layak untuk kebutuhan pemerintahan pada waktu itu. Seperti kita pajak ya. Tapi yang ditegur di sini adalah pertama, bagaimana raja pada waktu itu, penguasa-penguasa pemerintahan pada waktu itu, mereka menindas rakyat umat Tuhan pada waktu itu. Tidak lagi sesuai dengan kemampuan rakyat, tetapi mereka menindas yang miskin supaya mempersembahkan lebih dari itu untuk kekayaan raja-raja, penguasa-penguasa pada waktu itu. Itu yang salah satu yang ditegur oleh Yeskiel. Hai raja-raja, hentikanlah melakukan kekerasan, ketidakadilan, ketidakbenaran. Ingat, kita ini ada di Babel, di pembuangan, disiksa, dijadikan budak oleh karena kelakuanmu pada waktu itu penguasa. Dan hentikan, bertobatlah. Intinya sebenarnya Yeskiel mengajak penguasa dan seluruh rakyat pada waktu itu untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan, supaya Tuhan mengasihi kembali umat yang sudah dibuang, dihukumnya di Babel, supaya Tuhan mendengar doa-doa umatnya, supaya Tuhan mengembalikan mereka kembali ke tanah leluhur mereka, ke Yerusalem, ke tanah perjanjian yang penuh susu dan madu, tanah yang diberkati. Itu sebenarnya salah satu misi, tujuan daripada Yeskiel menyampaikan firman Tuhan itu, supaya kita bisa kembali. Apakah kalian mau kita masih terus dibuang menjadi budak di Babel ini, di pembuangan ini? Saatnya hai raja-raja, penguasa-penguasa, bertobatlah supaya Tuhan mendengar doa kita, kita bisa kembali ke Yerusalem. Dan kedua, bukan hanya kepada raja penguasa, juga di dalam bait Allah, Yeskiel juga menyuarakan itu, supaya umat Tuhan juga jangan malas memberikan persembahan kepada Tuhan. Jangan hanya mau menerima berkat-berkat Tuhan dari segala ternak, dari segala buah-buahan, dari segala hasil-hasil pertanian. Jangan hanya mau menerima saja. Sekian banyak ternakmu, sekian banyak gandum, sekian banyak yang engkau hasilkan minyak zaitun. Tapi dulu kita hanya menikmati saja ketika kita di Yerusalem, di tanah perjanjian. Kita lupa mempersembahkan hak Tuhan. Kita lebih menikmati apa yang kita panen, apa yang sudah kita miliki dengan ternak-ternak kita, peliharaan kita. Nah, oleh karena kita melupakan Tuhan dengan apa yang kita miliki, makanya juga Tuhan menghukum kita. Kita dibuang di Babel. Bertobatlah kita semua, hai umat Tuhan. Saja kita mendoakan, memohon kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosa kami. Ada banyak peraturan-peraturan pada waktu itu di bait Allah juga, tapi kami tidak mau mengikutinya. Persembahan persepuluhan pun atau apapun yang lain kami tidak melakukannya. Ada banyak lagi yang lain. Kami mendapatkan ini Tuhan dari hasil gandum, dari hasil ternak sapi, dari hasil ini semua, tapi kami tidak mau melakukannya, memberikan persembahan di dalam bait Allah. Padahal Maleakhi pasal 3 ayat 10 berkata demikian, Bapak Ibu, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah Allah supaya ada persediaan makanan di rumahku. Tuhan mengatur semuanya itu. Nama kepada maaf mungkin juga ingatkan kita, maka diperbaiki oleh Tuhan juga ingatkan kita. Mi ohesi semuanya bulu, ena sopa laso manomobul. Ya, masuk guna mengawal pelayanan-pelayanan pada Tuhan. Inilah firman Tuhan bagi kita pada minggu ini, bangsa. Jauhkanlah kekerasan, jauhkanlah aniaya, tetapi lakukanlah keadilan, lakukanlah kebenaran, hiduplah berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak akan menggunakan ilustrasi untuk menerapkan firman Tuhan.
Tapi begitu sederhana firman Tuhan ini, kita bisa langsung mengetahui apa isinya. Pertama, kalau kita duduk di bangku pemerintahan, kalau kita duduk di bangku yang mana kita itu pemangku kebijakan, mungkin di pekerjaan kita, kitalah yang memutuskan sesuatu. Hari ini Tuhan mengingatkan kita, ketika kita memutuskan sesuatu di tugas yang Tuhan berikan kepada kita hari ini, apakah itu di pemerintahan, apakah itu di bait Allah, atau di mana organisasi, Tuhan ingatkan kita. Pertama, bertindaklah dengan benar dan adil, supaya semua merasa damai dan sejahtera di hadapan Tuhan. Amin. Karena saya percaya kita ini jemaat yang sudah diberkati oleh Tuhan, baik dari Bogor kota, juga kita yang ada di BDKP Salon, pasti ada saja di mana Tuhan memberikan, mungkin kita bukan raja, tapi Tuhan memberikan kepada kita sesuatu hak sebagai pemangku yang memutuskan kebijakan. Hari ini Tuhan ingatkan kita, mari kita bersama-sama untuk melakukan kebenaran dan keadilan. Kedua, Tuhan ingatkan kita untuk menjauhkan diri dari menganiaya dan melakukan kekerasan kepada mereka. Atau mungkin tanpa kita sadar, ternyata apa yang kita lakukan itu sebenarnya mereka sudah teraniaya dan mereka merasa itu keras di dalam kehidupan mereka dan batin mereka tertekan, tapi terpaksa mereka mengikutinya karena mereka juga sedang dalam kesusahan. Saya tidak panjang lebar menjelaskan ini, tapi mari Bapak Ibu, karena firman Tuhan ini berkata, ayat malam ini nanti, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Kalaupun kita menolong sesama, apakah itu betul-betul menolong atau menelan? Hadisano masalul. Saya tidak panjang lebar. Ini hanya sebuah detik-detik di mana Tuhan berbicara dalam bahasa kasih. Jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu, pada masa COVID yang lalu, saya mau katakan, kewalahan kuburan menerima jenazah, karena yang mati, yang meninggal dunia banyak sekali, sementara lahan semakin kecil. Apa yang mau saya sampaikan? Satu saat kita ini sebenarnya kita tidak tahu, saya atau Bapak Ibu, kita nggak tahu. Mungkin tiba-tiba Tuhan panggil kita. Loh, lalu apa yang kita lakukan kalau tiba-tiba Tuhan panggil kita? Sementara apa yang kita lakukan adalah tanpa kita sadari mereka teraniaya, mereka tersiksa, tanpa kita sadari atau kita sadari. Untuk itu Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, anakku, jemaatku dimanapun kau berada pada saat ini, hidupmu itu hanyalah sementara. Apapun yang kau miliki pun tidak akan bisa kau bawa dalam pimpinan. Sebaiknya hiduplah dengan adil dan benar. Kasihilah sesamamu dengan betul-betul mengasihi, tanpa mereka mengalami aniaya dan tekanan batinnya sesungguhnya. Kedua, mari kita semua jemaat Tuhan. Saya mengajak juga jemaat BDKP Salon. Kita hari ini kedatangan saudara kita, tamu kita dari Bogor. Mereka juga mengajak kita untuk mendukung apa yang menjadi pergumulan mereka, di mana mereka membutuhkan tempat ibadah. Satu kos sudah dibeli oleh saudara kita 1 miliar lebih, dan masih mau dibeli lagi 1 miliar lebih lagi di sampingnya supaya luas dan bisa menampung. Mari kita dukung, walaupun kita jemaat kecil dari BDKP Salon, bukan karena besar, tapi kepedulian. Soal besar kecil itu adalah Tuhan yang melihat. Tapi kedua, bahkan mungkin ini yang pertama, dukungan doa, supaya Tuhan gerakkan hati tokoh-tokoh masyarakat Nias,
atau siapa saja mitra kerja jemaat, supaya mereka yang sudah diberkati mau datang di malam dan memberikan sumbangan. Kalau kita mungkin jemaat Salom, apalah usaha kita pekerjaan kita, tidak ada usaha kita yang besar saya lihat. Malah sampai saat ini kita belum mampu membeli ruko yang 1M. Kita masih dari isi. Kalau saudara kita ini sudah mampu. Apalagi Jumat kita 1 kali kebaktian ya, mungkin kita bisa melihat kalau Bapak Ibu yang 9 orang ini dikurangi, ya itulah sisa-sisanya kami di sini. Nah, walaupun kita tidak punya apa-apa yang besar-besar, tapi kita punya Tuhan Yesus yang besar. Amin. Amin. Jadi mari nanti mungkin akan dibagi itu undangan atau apa itu ya, apa adanya, berapa aja, aksi 50.000 pun ya 50.000 satu rumah tangga silakan. Setidaknya ada tanda kepedulian kita. Mana tahu juga ke depan kita mau melakukan aksi dana seperti itu. Kalau ada di antara kita yang bisa bekerja sama jadi panitia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Mungkin juga pohon doa kami bisa bilang, doakan kami karena sampai saat ini BKP Jemaat Salom belum mampu membeli 1 gedung pun. Kalau Bapak Ibu sudah beli 1, tapi masih belum apa-apa. Bahkan kami belum memiliki tempat untuk hamba Tuhan pelayan. Dan minggu-minggu ini kami sedang menggumuli bagaimana supaya ada kos keluarga pendeta. Bukan rumah dinas, kalau rumah dinas kami nggak sanggup. Kos aja dulu supaya bisa nginap di sini. Maklumlah ini kita jemaat kecil, tapi kita tidak melihat kepada kecilnya, kita melihat kepada Yesus yang besar. Amin. Bapak Ibu yang kasih, itu sedikit selingan yang saya sampaikan melalui khotbah. Tapi kembali kita kepada firman Tuhan tadi. Mari Bapak Ibu, semua tanpa kecuali. Dan ini ketika saya sampaikan firman Tuhan, saya tidak mengatakan hai kita semua, hai jemaat, tapi selalu saya katakan kita, pedang bermata, pendeta dan jemaat. Itu yang mendengar firman Tuhan. Walaupun pendeta menyampaikan firman Tuhan, tapi pendeta juga harus mendengar sendiri apa yang Tuhan firmankan. Makanya juga saya mengajak jemaat pada Jumat Agung nanti, sekaligus mendahului pengumuman ini. Kita semua Jumat Agung datang di sini tepat waktu. Kita tetap kebaktian Jumat Agung, Pak Yesus. Kalau saudara kami dari Bogor boleh bergabung dengan senang hati, sambil juga memuji Tuhan, dan kita melaksanakan kebaktian sederhana KKR. Hidup kita ini tidak ada yang sempurna di hadapan Tuhan. Normal itu tahu juga bugal. Setiap hari kita injak pasir. Kita bertemu orang di pasar di mana, terdorong mungkin kata oleh karena saking sukacitanya, padahal menyakiti sesat, menyakiti Tuhan. Mari saya ajak kita coba semua. Ada sekitar minggu depan tanggal 2 kita masih ibadah, kemudian tanggal 7 hari Jumat saya mengajak kita semua untuk beribadah di sini. Lebih ke ibadah pada kegiatan, pada penaloran. Karena tepat pada waktu itu mengingat kematian Yesus. Biarlah kita juga mati dalam dosa. Dan pada pasca nanti kebangkitan, mari kita keluar di kebaktian pandang di satu tempat yang akan dipandu oleh majelis PPRC. Kita bersuka cita oleh kemenangan Yesus. Tapi lebih dulu, di saat kematian Yesus, biarlah dosa kita mati. Itu apa kita merayakan Natal, Paskah, macam-macam kita lakukan. Tapi kalau hidup kita masih juga dendam satu sama lain, tidak mengampuni satu sama lain, tidak mengasihi satu sama lain, selalu saja mengingat kesalahan orang lain yang 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu kita bahas-bahas kepada orang, membicarakan kepada orang, kita tidak berkenan di hadapan. Atau mungkin saya kira, atau siapa kita punya uang kita kasih sama Tuhan ini. Tuhan katakan, ono gue anakku, kembali dulu, damaikan dirimu dulu dengan siapa yang masih ada. Nanti baru kamu bawa kembali persembahanmu kepada aku. Makanya Tuhan katakan, lasuno robe veraniha, Tuhan mengingatkan saya minggu ini untuk berbicara ini. Karena saya juga tidak tahu kenapa Tuhan mengingatkan saya terus tentang ini.
Tapi ini penting Bapak. Kalau Tuhan sudah ingatkan saya melalui berbagai hal, artinya jangan kita keraskan hati kita. Dan tanggal 7 itu adalah, saya tidak mengatakan kebangunan rohani untuk semua jemaat, tidak. Tapi pedang bermata dua. Kita semua, mari saya ajak semua jemaat, kita sama-sama datang di hadapan Tuhan pada Jumat tanggal 7 melalui kebaktian kebangunan rohani yang sangat sederhana, kebaktian spontanitas aja. Inilah firman Tuhan bagi kita, supaya apapun persembahan kita kepada Tuhan, apa yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan kita juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Ayat hafalan bagi kita minggu ini, Yehezkiel pasal 45 ayatnya 9b. Kita akan sama-sama menyebutkannya. Kalau sudah ditayangkan 1, 2, 3. Jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Sekali lagi, jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah